Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nabi Muhammad SAW masih beliau itu sebagai seorang hamba, dia tetap iftiqar kepada Allah, butuh kepada Allah. Kan sampai Nabi mengatakan, la yadkhulanna ahadukumul jannata bi amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian, kita semua ini masuk surga karena amalannya. Wala anta ya Rasulullah, pelinggih deken dah ya Rasulullah, wala ana. Daka netiang endah, daka ninten dek. Tetapi semata-mata Allah memberikan, melimpahkan rahmatnya kepada saya. Itu, maka dalam hal ini masing-masing punya bagian yang dimana kita boleh berpastabikul khairat. Jadi orang kaya butuh uang kan, masih butuh uang kan, dia sakit pasti dibutuh uang untuk berobat. Nabi Rasul itu tidak sama dari segi derajatnya di sisi Allah, tapi dari segi dia adalah sebagai manusia biasa, dia juga manusia biasa. Ya'kuluna ta'am wa yamshawna fil aswaq. Mereka juga makan minum, mereka pergi ke pasar, mereka tidur, mereka menikah, sama seperti kita. Maka Nabi, kita bersolawat kepada Nabi itu juga untuk dia tidak butuh solawat kita, kita yang butuh syafaatnya. Tetapi beliau meskipun menjadi manusia paripurna, dia tetap menerima kesempurnaan itu. Jadi tidak mengapa ketika kita bacakan ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, apa salah? Yang kedua, tidak ada dalil yang melarangnya. Janganlah engkau bacakan aku suratul Fatihah. Ada hadisnya begitu? Nah ini katanya, Nabi baca ya baca yang diri oh ibarat kita punya senter, lalu kemudian kita senter jalan itu. Apa jalan itu yang bermanfaatnya lah senter kita? Kita yang jalan itu yang mendapatkan manfaat. Jalan itu terterangi, disinari oleh nyala senter kita supaya kita berjalan dengan baik dan tidak jatuh, tidak kepleset. Kita baca Fatihah, kita mendoakan Rasulullah, kita baca sholawat. Bukan persoalan Rasulullah butuh itu, tetapi kitalah Allah jadikan hal itu menjadi sebab. Kenapa? Sholawat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah bersolawat juga kepada Nabi, maknanya Allah berikan rahmat, Allah angkat derajatnya. Sholawat wa malaikatahu, malaikatnya juga bersolawat. Artinya apa? Istighfar. Kita bersolawat kepada Nabi, diistighfarkan kita oleh malaikat sebab kita baca solawat. Kan ini manfaat yang kembali kepada kita. Begitu. Kalau kita aja yang menjadi umatnya baca solawat untuk apa? Ya doa kita sebagai pengharapan kita. Karena itu tuntunan Allah. Kalau Allah saja bersolawat kok kita enggak, kan begitu. Nah, yang kedua juga saya kira berlaku umum. Hal-hal semacam itu, orang kaya butuh uang, ya Nabi juga masih butuh gitu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian derajatnya diangkat. Dengan sebab itu, dengan kita bersolawat, dengan kita toh juga kita baca Quran gitu loh. Masalahnya ya melarang orang baca Fatihah untuk orang yang mati, sama artinya kita melarang orang baca Quran. Kan tembalak dengan baca Quran ini. Padahal Nabi mengatakan suratul Fatihah lima quri'alaha. Suratul Fatihah itu menurut apa yang tujuan hajatan niat kita membacanya. Sama seperti hadis ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu kata Nabi menurut hajat kita meminumnya. Allah jadikan keberkahan ya di dalam air zam-zam itu, air yang terhigienis seluruh dunia tanpa proses alami, tanpa proses kimiawi, proses penyulingan dan sebagainya. Air hujan pun juga Allah taruh keberkahan di situ. Ya.
Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami jadikan, kami turunkan air dari langit yang diberkahi. Allah taruh berkah di air hujan. Itu sebabnya masyarakat kita di bagian utara di lahan gambut siara alek rau turun hujan mau ia najuk berkah. Jadi jangan bilang orang mencari berkah Allah Ta'ala dikatakan syirik. Nah ini bahaya. Ya. Orang pergi ke Mekah itu orang Mekah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallati bi Bakkah mubarakan. Ka'bah itu dijadikan, diletakkan di tanah Bakkah. Mekah Ummul Qura itu diberkahi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang kami berkahi dua masjid itu dan tempat-tempat di sekitarnya. Wah, berkah. Kalau nggak boleh cari berkah itu jangan ke Mekah, jangan ke Baitul Maqdis, karena berkahnya itu ibadah di Ka'bah, ya, ibadah di Masjidil Haram 100.000, ibadah di Masjid Nabawi berbanding 75, ibadah di Masjid Aqsa berbanding 50.000. Kan karena keberkahannya. Keberkahan itu yang kita cari, bukan kita pergi ke Mekah borong kocor kuning, sidut kuning, ibu-ibu luwe lepekentet ini, jauh hambal belik-belik, ujung-ujungnya hasil pabrik Turki, iya kan? Turki yang punya, kita bawa besar-besar. Sekarang itu ibu-ibu sudah tahu, maka betul-betul beli sirluk ngena, share artinya share location, cara nengke bagi lokasi badak pedagang nu tahu datang barang nu COD ngena bajar tahu mun datang barang kena mudah nengke anu. Tetapi dari hal-hal yang berbau dunia ini kita arahkan bagaimana dia bernilai akhirat. Anu. Jadi tidak salah dengan masjid ini, di situ